Era teknologi di mana visual adalah segalanya. Videotron merupakan senjata rahasia yang akan digunakan untuk menarik perhatian kalian. Apa saja sih yang membuat Videotron ini sangat powerful di dunia visual sekarang? Kembali lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini kita bakal nge-review tentang Videotron. Tahu kan, layar gede yang sering kita lihat di pinggir jalan tol, konser, dan event-event keren lainnya. Para pengusaha dan calon para pengusaha, pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada, karena di channel ini Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik komersial, residensial, dan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Apa sih Videotron itu? Dan kenapa gambarnya bisa jernih banget? Dan apa saja yang perlu kita perhatiin kalau kita tertarik untuk beli dan pasang Videotron? Nah, di video ini kita bakal bahas semuanya dengan santai. Jadi jangan skip, tonton sampai habis. Videotron adalah sebuah layar display besar yang Anda bisa lihat di atas saya ini, yang menggunakan teknologi LED. LED itu Light Emitting Diode untuk menampilkan konten visual seperti gambar, video, teks, bahkan sampai animasi. Layar ini biasanya terdiri dari 1 sampai sekian banyak modul LED yang digabungkan menjadi satu panel besar, sehingga bisa menampilkan konten dengan resolusi tinggi dan ukuran yang sangat besar. Layar Videotron ini sering digunakan di tempat-tempat umum seperti stadion untuk menampilkan pertandingan langsung atau iklan, untuk konser sebagai latar belakang panggung, pusat perbelanjaan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang ngeliat di Central Park atau mall-mall besar lainnya itu untuk iklan dan informasi. Di jalan raya seperti jalan raya biasa dan tol seperti sebagai papan reklam atau sebagai iklan digital. Bahkan sampai event-event besar seperti konferensi pers atau bahkan sampai meeting-meeting pemerintahan dan pameran-pameran lainnya. Videotron itu bekerja dengan cara mengkombinasikan ribuan atau bahkan sampai jutaan pixel LED yang menyala sesuai dengan sinyal input yang diterima. Setiap pixel terdiri dari LED merah, hijau, dan biru RGB yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan jutaan warna seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini. Konten yang ditampilkan dikontrol oleh sebuah sistem komputer atau media player yang sudah terhubung langsung ke Videotron. Dalam kualitas tampilan terdiri dari beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu resolusi layar. Resolusi menentukan seberapa tajam tampilan gambar atau video yang ingin Anda pasang. Contoh ya, untuk resolusi itu ada Full HD 1920 x 1080 pixel. Itu umum sekali untuk Videotron yang berukuran sedang. Yang kedua, 4K 3840 kali 2160 pixel. Biasanya itu untuk layar besar dengan detail yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah 8K atau 8K itu sekitar 7680 kali 4320 pixel. Biasanya resolusi ini jarang sekali digunakan karena biayanya memang cukup mahal. Jadi orang biasanya sampai ke 4K karena itu udah cukup, detail gambarnya itu udah cukup jernih dan tinggi sekali. Tapi untuk 8K itu biasanya beberapa ada yang beli, ada juga beberapa tapi lebih ke 4K karena memang jarang digunakan karena butuh prosesor atau video prosesor yang cukup kuat. Yang kedua, kecerahan. Nah, untuk Anda yang tertarik untuk pasang Videotron, Anda harus tahu dulu kecerahan atau brightness yang Anda butuhkan. Standar umumnya itu ada 2, pemasangan indoor atau outdoor. Kalau indoor ya seperti ini, Videotron yang di belakang kita. Kalau outdoor itu biasanya dipasang di luar seperti namanya, supaya tetap terlihat di bawah sinar matahari. Brightness-nya harus sesuai. Nah, brightness itu dinyatakan dalam satuan nits atau CD per meter persegi.
Standar umumnya itu biasanya untuk indoor itu 500 sampai 1000 nits. Kalau outdoor itu 3000 sampai 5000 nits. Jadi buat Anda yang ingin memasang Videotron outdoor, pastikan kecerahan itu minimal di 3000 nits sampai maksimal di 5000 nits. Kurang dari 3000 nits pasti tidak akan terlihat karena akan kalah sama sinar matahari. 5000 nits juga sama. Nah, untuk yang kedua, viewing angle atau sudut pandang. Videotron yang bagus itu punya sudut panjang atau sudut pandang yang lebar lebih dari 160 derajat sehingga tetap terlihat jelas dari berbagai sisi. Jadi kalau pasang dari sisi ini, sisi kiri yang paling kiri kelihatan, sisi kanan kelihatan. Jadi sudut pandangnya lebar sampai lebih dari 160 derajat. Oke, poin terakhir adalah di bagian tampilan adalah yang paling penting, pixel pitch. Pixel pitch itu adalah jarak antara LED di layar yang biasanya diukur dalam milimeter. Nah, mengapa sih pixel pitch ini penting? Jadi pixel pitch ini penting karena menentukan ketajaman gambar. Semakin kecil pixel pitch, semakin rapat pixel-pixel tersebut, sehingga gambar yang ditampilkan akan lebih tajam dan detail. Contoh, pixel pitch 1,5 mili akan menghasilkan gambar yang lebih tajam daripada pixel pitch 10 mili. Yang kedua, menentukan jarak pandang optimal. Pixel pitch itu mempengaruhi jarak pandang minimum dan maksimum di mana layar LED dapat dilihat dengan jelas. Semakin kecil pixel pitch, semakin dekat penonton bisa melihat layar tanpa kehilangan detail. Mempengaruhi ukuran layar dan resolusi. Pixel pitch yang memungkinkan resolusi besar dalam ukuran layar yang sama. Oke, contohnya misalkan layar dengan pixel pitch 2 mili akan memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada layar dengan pixel pitch 5 mili pada ukuran yang sama. Pengen tahu sebenarnya? Nah, saya kasih contohnya. Pixel pitch itu biasanya ada yang ukuran 1,25, ada yang 1,86. Nah, yang kita lihat sekarang ini 1,86, terus juga 2,5, terus ada yang 3, ada yang sampai 5, bahkan sampai 8, dan seterusnya. Jadi, biasanya untuk indoor itu kan jarak pandang dekat nih. Ya, itu biasanya cocok menggunakan pixel pitch 1,86 kayak yang ini. Terus bisa juga di pixel pitch 2,5. Nah, kalau untuk outdoor itu paling cocok pixel pitch 6, 8 sampai 10. Karena kan outdoor tuh jarak pandangnya lebih jauh. Jadi pixel pitch-nya kita pakai yang 6 mili. Refresh rate itu berapa kali layar di refresh setiap detik, biasanya dalam satuan hertz per hertz. Semakin tinggi refresh rate, semakin halus gambarnya dan lebih minim flicker. Flicker ini jadi ketika kita merekam si Videotron itu nggak akan ada flick di dalam video ketika kita rekam. Oke, standar umumnya itu biasanya 1920 Hz, tapi kalau untuk Videotron kita pasti pakai yang 3840 Hz karena lebih smooth dan mengurangi flicker. Untuk 5000 Hz itu ada juga biasanya untuk keperluan broadcast atau tampilan yang premium seperti konser dan pameran-pameran mobil yang kayak di IMS kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya pasti pakai yang antara 3840 sampai bahkan 5000 Hz atau lebih. Karena untuk tampilan 5000 Hz mereka butuh detail gambar yang benar-benar halus dan tidak ada flicker ketika direkam. Oke, yang kedua, frame rate. Jumlah frame per detik dalam video. Biasanya untuk para gamers itu pasti tahu itu adalah FPS, frames per second. Jadi standar umumnya itu biasanya untuk film bioskop itu rata-rata di 24 fps. Untuk video standar itu di 30 fps, ada yang 60 fps di video high quality, bahkan ada yang sampai 144. Jadi kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Biasanya untuk Videotron outdoor itu harus memperhatikan bagian poin penting seperti IP rating atau ingress protection yang menunjukkan ketahanan terhadap debu dan air. Contoh, di IP65 itu artinya tahan air dan debu, itu biasanya digunakan untuk outdoor supaya tidak lebih tahan terhadap air, percikan air hujan dan debu.
Terus untuk IP54 biasanya semi outdoor, itu lebih tahan percikan air. Jadi nggak tahan air, tapi tahan percikan air. Nah, tentang suhu operasional, biasanya Videotron harus tetap bekerja dalam suhu tertentu. Misalkan di indoor itu di 0 sampai 50 derajat. Kalau outdoor bisa tahan sampai min 20 sampai 70 derajat Celcius. Jadi pastikan dulu sebelum memilih Videotron Anda mau pasang di indoor atau outdoor, karena itu mempengaruhi segala aspek yang akan dipilih. Nah, rata-rata ya, ini rata-rata untuk konsumsi daya Videotron biasanya dihitung berdasarkan per meter persegi. Jadi ada panjang, ada lebar. Tapi lebar biasanya ada yang sebut tinggi, panjang kali tinggi, ada yang sebut panjang kali lebar. Jadi tinggal dikali aja ukurannya berapa meter persegi. Biasanya Videotron indoor itu range-nya di 250 sampai 500 watt per meter perseginya. Kalau untuk outdoor itu lebih gede, biasanya di 600 sampai 1000. Tapi untuk frontman itu banyak sekali fitur hemat daya seperti brightness sensor atau menyesuaikan kecerahan secara otomatis. Jadi kalau pas lagi terang kecerahannya turun. Nah, itu tuh bisa menghemat banyak konsumsi daya. Terus kedua, power management system, yang dimana mengoptimalkan konsumsi energi yang digunakan oleh Videotron sendiri. Nah, fitur hemat daya ini sudah dimiliki oleh frontman. Oke, yang kelima, ketika kita mencari Videotron, itu pastikan memiliki fitur dan teknologi tambahan. Yang pertama, sudah menggunakan software control, di mana mengatur konten Videotron itu sudah menggunakan via aplikasi. Tentu, frontman sudah menggunakan software control, sehingga kita bisa mengontrol semua aspek video, semua inputan video dari aplikasi, baik itu dari laptop, baik itu dari HP. Bahkan kita nggak perlu ada kabel sama sekali, karena untuk mengontrol konten Videotron di atas ini kita menggunakan sistem wireless. Yang kedua, yang saya bilang Wi-Fi atau cloud management yang bisa mengupdate konten dari jarak jauh. Gak mungkin kan Anda sudah beli Videotron, terus tiba-tiba untuk mengubah konten Anda harus datang ke bawah Videotron, colok kabel baru ganti. Nah, itu nggak efisien. Jadi kita bisa ganti kontennya dari jarak jauh melalui Wi-Fi atau wireless, atau menggunakan cloud management. Dan yang ketiga adalah sensor otomatis, yang dimana bisa mendeteksi kecerahan lingkungan dan menyesuaikan tampilannya. Tipe instalasi itu ada dua, fix dan rental. Fix itu permanen di tempat tertentu kayak gini. Nah, ini kan permanen, jadi nggak akan dipindah-pindah. Tapi kalau rental itu biasanya dibongkar pasang. Nah, kita biasanya lihat di konser, terus pameran-pameran, event. Nah, itu kan LED-nya tiba-tiba yang dari daerah situ nggak ada, tiba-tiba ada LED Videotron. Nah, itu tipe rental yang bisa dibongkar pasang. Oke, jadi Anda harus bisa menentukan posisinya, terus Anda mau fix atau bisa dibongkar pasang kayak gitu. Yang kedua adalah maintenance. Jadi maintenance itu bisa dari dua, front dan rear. Front itu artinya modul LED bisa dilepas dari depan, kayak gini. Ini bisa dilepas dari depan ya. Jadi tinggal tarik menggunakan alatnya, jadi dia ada alatnya. Yang ini itu kayak vakum saks gitu, jadi kita tinggal nyalain, kita tinggal tarik LED-nya, cabut kabelnya, ganti mode LED baru. Itu biasanya front maintenance. Mode LED itu bisa dilepas dari depan. Kalau untuk rear, sesuai namanya harus ada akses ke bagian belakang layar. Kalau untuk posisi ini kan nggak mungkin nih belakang layarnya kita bisa ada akses, jadi kita pilih front maintenance. Nah, jadi ketika kita milih untuk pemasang Videotron, kita juga udah harus berpikir kita nanti kedepannya mau maintenance lewat depan atau lewat belakang. Oke, setelah saya menjelaskan tips and trick gimana cara kita untuk milih Videotron, sekarang kita akan bahas Videotron yang ada di atas kita ini dari frontman. Videotron ini memiliki size layar ukuran 3,5 meter dari kiri ke kanan. Terus dari atas ke bawah itu 0,48 meter. Karena satu modulnya itu berukuran 320 kali 160 mili dengan resolusi 172 piksel kali 86 piksel. Density-nya itu bisa mencapai 288.906 piksel per meter persegi dengan pixel pitch 1,86. Brightness-nya itu udah 500 TD per meter persegi. Jadi udah aman ya untuk indoor. Seperti yang tadi bilang, needs-nya di 500 sampai 1000. Untuk viewing angle-nya ada di 140 derajat. Jadi sudah bisa dilihat dari sisi sini bahkan sampai sisi situ. Jadi tetap terlihat. Untuk max power consumption-nya itu di 21 watt
per modulnya. Untuk frame frekuensinya itu ada di 60 Hz. Jadi udah bener-bener standar untuk video high quality. Untuk refresh frekuensinya tentu sudah di 3840 Hz. Jadi sudah pasti kalau mau nampilin gambar yang lebih smooth dan flicker. Nah, kalau para Anda sudah lihat kan video-video ini yang kita review, itu tidak ada flick sama sekali pada videonya. Gimana untuk input sinyalnya? Itu sudah bisa support composite video, super video, DVI, HDMI, SDI, terus juga untuk VGA mode-nya udah support sampai dengan 1600 kali 1200. Untuk working temperatur itu bisa tahan di min 20 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Yang paling menariknya adalah lifetime-nya. Satu modul ini bisa bertahan sampai 100.000 jam menyala terus-menerus. Yang artinya ini Videotron bisa nyala selama 11 sampai 12 tahun tanpa ada masalah. Continuous operating time-nya ya udah pasti lebih dari 24 jam atau kita bisa bilang nyala terus-menerus. Untuk grade-nya itu sudah menggunakan grade IP31 dengan waranti selama 2 tahun. Jadi kalau Anda tertarik untuk pasang Videotron dari Froma ini, Anda sudah mendapatkan waranti selama 2 tahun. Oke, setelah kita jelasin, mungkin bagian untuk Anda yang penasaran berapa sih harganya dari untuk Videotron Frontman ini. Videotron Frontman ini harganya sudah sangat murah sekali ya. Jadi dari ujung situ sampai ujung sini, kalau untuk yang cafe nih, untuk gambaran cafe Anda bisa nampilin menu, iklan dan lain-lain. Untuk layar LED Videotron di atas ini sudah lengkap semuanya. Itu cuma di sekitaran estimasi 30 sampai 35 juta. Anda cukup duduk manis, SIM kita akan pasang bahkan sampai terkonek. Jadi kita akan ajarin gimana cara ganti videonya. Nah, saya juga akan tampilin gimana sih cara ganti video yang di atas ini bahkan dengan menggunakan laptop. Jadi kita nggak perlu ada kabel sama sekali. Di atas ini terdiri dari 33 piece LED panel lengkap dengan receiving card-nya. Frame-nya juga udah include, power supply juga udah include, video prosesor dan kontrolnya juga udah include, dan sudah bisa diakses secara mobile dengan handphone. Pergantian atau transisi video di atas itu bisa diatur secara otomatis melalui laptop dengan koneksi WiFi langsung ke video prosesor atau video kontrolnya. Nah, untuk pergantian transisi video ini Anda bisa atur. Jadi setiap 5 menit sekali tampilin video ini, setiap 10 menit tampilin video itu. Jadi dengan pemasangan 30 sampai 35 juta Anda sudah mendapatkan banyak sekali benefit. Bahkan nggak perlu lagi kayak kalau di kafe-kafe sekarang kan orang pakai ini ya, TV ya. Nah, TV itu kan harus pakai USB ya. Jadi kalau mau colok, cabut lagi USB-nya atau komputernya di-connect. Nah, itu kan ribet ya, karena kita harus ganti manual. Tapi kalau ini enggak, kita cukup atur setiap berapa menit tampilin video ini, setiap berapa menit tampilin video ini. Hanya dengan harga 35 juta Anda bisa dapat layar sejernih ini. Kalau Anda bergerak di bidang, terutama ya di bidang advertising, branding, bahkan sampai event-event besar, atau bahkan sampai pengen buat cafe yang bener-bener ngikutin perkembangan teknologi yang sekarang ini kan visual-visual cafe ini udah keren-keren semua ya. Nah, Videotron adalah investasi yang menguntungkan. Dengan biaya sekian, Anda bisa mendapatkan benefit 3-5 kali lipat dari biaya yang Anda keluarkan. Karena sekarang di perkembangan teknologi, visual menjadi trending nomor 1. Kita nggak bisa pungkiri karena setiap kali kita lewat kita pasti bisa melihat Videotron di jalan, bahkan sampai di kantor-kantor gedung. Nah, itu banyak sekali. Jadi Videotron adalah investasi yang sangat menguntungkan karena bisa menampilkan konten visual dengan dampak yang besar. Mungkin cukup sekian review video kita pada hari ini. Sebelum saya menutup review video hari ini, saya akan memberikan satu cara gimana kita menyeting untuk Videotron ini dari si laptop. Oke, jadi ini saya sudah konekin ya ke wirelessnya. Jadi kita cuma tinggal ganti gambar aja. Misalkan gambar ini, lagi gambar ini, kita coba play. Terus, nah ini tiba-tiba berubah ya. Oke, coba kalau kita stop. Terus ini kita nyalain yang ini. Nah, ini mati. Kita coba yang ini. Nah,
Ini saya kontrol cuma dari laptop ya. Jadi ini saya stop. Ini saya stop juga. Nah, mati kan? Jadi hanya cukup untuk dari aplikasi aja kita bisa ganti gambarnya atau bahkan sampai kita bisa atur timingnya. Jadi mungkin sekian review video kita pada hari ini. Untuk Anda yang tertarik untuk tanya-tanya dulu nih, Videotron nih kalau untuk pasang di lokasi kita kayak gimana. Nah, jangan malu. Cukup hubungi kontak tim sales departemen PT Indotara Persada yang kontaknya kita tinggalkan di YouTube description ini. Atau mau langsung datang ke showroom kita, lihat Videotronnya, mau dengar penjelasan lebih, mau dengar kayak gimana sih sebenarnya pasangnya, keuntungannya, atau bahkan sampai berapa sih estimasi untuk pasang di cafe kita, kayak gitu-gitu. Nah, kita akan dengan senang hati membantu perhitungan biaya tersebut. Nah, lokasi showroom kita ada di Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Oke, sekian review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.